Para sahabat dimanapun sekarang berada, halo, salam sehat. Pada masa pandemi COVID ini, menjaga kesehatan tentu adalah skala prioritas bagi kita, karena pandemi COVID-19 ini sudah mewabah di berbagai belahan penjuru dunia. Salah satunya negara yang kena juga dampaknya adalah Indonesia, dengan juga kita yang berada di Kalimantan Tengah. Tidak terlepas dari itu, untuk itulah menjaga kesehatan sekali lagi adalah segala sesuatu itu wajib kita lakukan. Mengikuti himbauan pemerintah tentu menjadi perhatian bagi kita. Nah, salah satunya yang bisa membuat sistem imunitas tubuh kita kuat adalah dengan senantiasa juga menjaga kesehatan, mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal itu pula, tapi terkait dengan bagaimana menciptakan ketenangan diri, yang salah satunya itu terkemas dalam ajaran yoga. Alam seperti ini ya, tempat yang sunyi, rindang, dipenuhi dengan bunga-bunga, pohon-pohonan, tentu akan menciptakan ketenangan pikiran. Selain suasana yang seperti ini, pikiran juga bisa tercipta sebuah ketenangan di pikiran itu apabila kita senantiasa melatih diri untuk mengatur pernapasan. Nah, ini yang menjadi sebuah topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Napas tentu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita ya. Katanya sih ada orang yang dikatakan hidup tanpa napas. Aktivitas bernapas tentu akan tetap dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Kita tahu semua kita bernapas melalui alat pernapasan utama disebut dengan hidung ya. Hidung kalian ada berapa kira-kira lubangnya? Tentu secara kasat mata kita melihat ada 2 lubang hidung yang kita miliki. Tapi dalam ajaran Hindu sebenarnya ada 1 lubang hidung yang telah tertutup. Tapi kita nggak usah bahas yang itu. Kita cukup membahas 2 lubang hidung ini dan 1 lubang lagi yang juga menjadi bagian bagaimana napas itu juga bisa melalui lubang tersebut, yaitu lubang mulut kita. Dalam penelitian para yogi menyebutkan bahwa manusia itu bernapas sebanyak 21.600 kali dalam sehari semalam ya. Itu adalah napas normalnya. Ketika manusia bernapas dengan normal, tentu dia akan mendapatkan kesehatan, apalagi dia terbiasa mengatur pernapasannya sehingga napasnya terasa ringan, pelan, santai. Itu juga akan membuat tentu umurnya akan jadi semakin panjang ya. Karena kita anggaplah dapat jatah nafas itu sebanyak 21.600 ya dalam sehari. Ketika kita tidak mengelola nafas itu, misalnya kita begitu sering terengah-engah, maka tentu orang yang napasnya semakin cepat napasnya itu, maka dia berarti mengambil tabungan napasnya pada hari berikutnya. Dengan demikian berarti orang yang sering terengah-engah napasnya tidak cepat mati karena dia mengambil tabungan pada napas sebelumnya, pada napas berikutnya ya. Nah, ini dalam ajaran Hindu untuk mengamati napas tersebut, terutama dalam ajaran yoganya, dikenal dengan istilah pranayama. Pranayama yaitu bagaimana kita
mengendalikan atau mengatur napas tersebut. Untuk bisa mengatur tersebut tentu kita diajarkan untuk mengenal apa sih napas itu, apa energi yang ada dalam napas itu. Ini kita mulai dari istilah prana ya. Prana adalah intisari energi alam yang terkandung dalam udara, sehingga dengan mampu mengendalikannya secara baik kita akan mendapatkan suatu kehidupan ya. Ada energi kehidupan yang akan bisa kita hirup. Sekarang berbicara tentang napas tadi, kembali ke lubang hidung tadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui pernapasan ini. Salah satunya adalah bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah menciptakan udara untuk kita hirup sebagai energi untuk kehidupan itu. Tentu udara ini tidak begitu saja ada tanpa kita bisa menjaga alam dengan baik. Lingkungan yang baik akan menghasilkan udara yang baik pula, sehingga kita juga bisa bernapas dengan baik. Kita bisa menikmati udara yang segar. Berarti kita juga punya kewajiban untuk menjaga alam ini agar udara tersebut juga tetap bisa kita nikmati. Napas ini terhirup dari kedua lubang hidung kita. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal istilah napas ayah, napas ibu, dan napas adalah napas Tuhan. Ketika kita bernapas tidak hanya sekedar untuk hidup semata, untuk kehidupan ini semata. Bukan hanya sekedar untuk menghirup energi kehidupan ini semata, tetapi dengan mengamati napas kita, maka kita sesungguhnya adalah mengamati intisari energi yang menghidupi diri kita. Yang apabila pengamatan itu lebih mendalam, maka berarti kita akan sampai pada siapa yang mengatur napas itu sehingga masuk dan keluar dari dalam diri kita. Jadi mulailah kita mengamati napas kita, dari menghirupnya, kemana dia teralirkan, dan bagaimana kita menghembuskannya. Ternyata kita tidak hanya sekedar untuk kehidupan semata ya, untuk kehidupan dalam artian pertanda hidup itu, tapi ada pertanda-pertanda lain yang diajarkan oleh leluhur kita yang bisa diberikan melalui kita mengamati napas tersebut. Di kaitannya dengan ajaran yoga ini, tradisi leluhur kita di Kalimantan Tengah yaitu leluhur Dayak, ada sebuah ajaran yang sangat identik dengan itu, yaitu ajaran ini secara umum dalam bahasa Dayak Ngaju dikenal dengan sebutan istilah Nantuani Tahseng. Mungkin di Barito ada bahasa dusun bayannya menyebutnya dengan istilah Ngatawani Sengat. Istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mengamati napas. Berarti ada sebuah ajaran yang mengajarkan kita harus mengamati apa sih napas tersebut. Ternyata napas itu memberikan kita berbagai pertanda kehidupan. Mulai kita mengamati apakah napas kita selalu dalam keadaan lancar, atau kadangkala kita merasakan ada sesaknya napas di bagian-bagian kedua lubang hidung kita ini, apakah yang di kiri atau yang di bagian kanannya. Dalam berbagai literatur yang saya baca, baik dalam kitab tentang Aji Maya Sandi, mengajarkan bahwa napas tersebut memberikan tanda kepada kita apakah akan terjadi bahaya atau tidak ketika kita, terutama ketika kita keluar dari rumah melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh. Kita bisa dengan teknik pranayama, dengan teknik memeriksa jalannya napas tersebut dengan menutup salah satu lubang hidung secara bergantian dan menghembuskannya. Kita akan bisa mendeteksi apakah ada tanda yang mengisyaratkan kepada kita bahwa pada saat itu ada yang memberikan kita petunjuk untuk
melanjutkan atau tidak rencana perjalanan kita, apakah ada sial atau aral rintangan atau tidak dalam perjalanan kita. Dari sini tentu kita bisa mengamati kembali kepada diri kita sendiri, menyelami kembali. Tresna Widya, terima kasih dia lalu hening Bapak suara ayo awi puna jatuh napa alat headset ataupun sebagai mikrofon. Kembali ke napas tadi, bahwa ternyata pertanda-pertanda ini memberikan kita kemudahan dalam mendeteksi keselamatan. Ini tidak bisa kita dapat begitu saja, tentu perlu kita melatih secara kontinu bagaimana kita mengatur napas tersebut, mengamati napas tersebut, sehingga kita bisa mengenal kapan dia bisa membantu kita memberi tanda, bahkan apabila dilatih dengan baik menjadi sebuah ilmu pernapasan yang bisa memberikan dan mengumpulkan energi kehidupan prana tersebut dalam diri kita, sehingga kesehatan kita juga akan terbentuk. Nah, ini dalam ajaran Luhur Dayak sangat banyak, sangat dalam yang bisa kita kupas. Namun tentu kedalaman itu tidak bisa disampaikan secara terbuka. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin menggambarkan secara umum bahwa napas tersebut memberikan tanda kepada kita, memberikan tanda keselamatan kepada kita. Demikian pula ketika akan memberikan kita tanda untuk bisa kembali kepada Tuhan, di mana bisa dideteksi dengan sesaknya napas, salah satu napas kemudian napas lain menyusul pada kedua lubang hidung. Akhirnya kita hanya sekedar bernapas dengan mulut kita. Napas apabila napas ayah dan ibu diambil kembali, maka yang tersisa adalah napas Tuhan. Di sanalah kita akan bisa melihat ternyata di akhir kehidupan itu napas itu terhembuskan dari mulut kita, karena pada situlah Tuhan menarik napas yang telah dianugerahkan kepada diri kita. Nah, ini berarti memberikan tanda. Sebenarnya bukan kita bisa mengetahui kapan kematian kita, enggak, tetapi setidaknya kita punya ciri yang memberikan informasi bahwa kita harus segera menyiapkan diri ketika tanda-tanda melalui napas itu hadir dalam diri kita. Ketika sudah cukup lama napas dari ayah dan ibu itu hilang, tentu napas dari Tuhan itu pun akan segera hilang. Nah, berkenaan dengan hal lain, sebenarnya napas juga memberikan energi lain dalam amalan ilmu kedijayaan, di mana dengan mengolah napas ini kita akan mengenal siapa sih penguasa napas yang membuat napas itu keluar masuk dalam tubuh kita. Mengamalkan itu dengan baik, mengetahui rahasianya, membuat kita bisa memiliki energi yang mungkin secara manusia normal itu tidak akan memilikinya. Namun ini apabila dilakukan teknik dengan tepat, maka kita akan memiliki kemampuan itu. Tetapi kita dalam ajaran yoga tidak akan tenggelam oleh kekuatan yang hadir sebagai anugerah bentuk kesidian yang muncul. Namun ini hanya sekedar untuk menemukan realitas bagaimana napas itu bisa memberikan sesuatu manfaat dalam kehidupan kita, sehingga kita juga akhirnya mengenal siapa sang diri sejati melalui manantuani sengat, ngatawani sengat, nantuani tahaseng tersebut. Demikian singkat pesan singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Selain kita terbiasa melakukan pengaturan napas, mengunci napas, menahan napas dengan baik sehingga tercipta energi yang baik, kita juga bisa menjaga kesehatan, membuang segala bentuk kotoran-kotoran diri yang bersifat toksin-toksin itu dengan antiseptik dan kebiasaan menginang ya. Janak nyipa sipa helu ngat sipa. Demikian yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf
atas ketidakjelasan suara. Semoga yang disampaikan bisa untuk dipelajari kembali. Hanya ini sekedar pengantar. Tapi salam sehat.